Selamat datang di Lope Lokaloka bersama saya Marina Nur Prativi di episode mengenal jenis-jenis gula untuk baking. Materi ini disponsori oleh Lokaloka, jangan lupa L-nya double di tengah. LOKA. Lokaloka bisa bikin makanan kamu lebih sehat tanpa terigu dan bisa mendapatkan potongan harga 10% untuk pembelian produk Lokaloka apapun, khusus pembelian di website. Websitenya alamatnya di lokalloka.com. Kemudian pilih produk yang kamu mau. Setelah itu bisa masukkan kupon LOPE ya sebelum check out. Oke, untuk episode kali ini kan kita mau membahas mengenai gula-gula nih ya. Jadi ada fungsi gula, untuk baking ya, peranannya apa. Kemudian kalau nggak mau pakai gula pasir, kita pakai gula apa gitu ya. Kemudian ini ada perbandingan energi dan indeks glikemik beberapa jenis gula. Kemudian saya juga mau menyajikan hasil penelitian nih. Kalau kita mengganti gula pasir dengan palm sugar tuh benar nggak sih dampaknya positif terhadap kesehatan ya? Dan yang terakhir tentunya anjuran konsumsi gula. Karena kalau kita membuat olahan kue, baik cake maupun cookies dan lainnya, gulanya kan menjadi gula tersembunyi ya. Kita nggak tahu sebenarnya dalam satu potong cake, satu potong cookies, atau mungkin satu potong martabak yang kita makan tuh gulanya berapa banyak gitu ya. Jadi kita perlu memperkirakannya terhadap anjuran konsumsi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Oke, yang pertama fungsi gula. Tentu pastinya adalah memberikan rasa manis ya. Nah, selain rasa manis, ternyata penambahan gula ini juga memberikan tekstur dan kelembaban pada kue. Benar ya, kalau misalnya kita mau bikin cookies yang crunchy, kita pakai gula dalam bentuk butiran. Tapi kalau kita pengen cookies yang lembut, seperti mungkin putri salju gitu teksturnya, atau nastar, kita menggunakan gula yang gula halus. Ini salah satu contoh seperti itu. Kemudian si gula ini juga membantu memberikan kelembaban terutama pada produk cake. Yang ketiga, gula ini membentuk dan menjaga kestabilan foam ya pada produk bakery. Ketika dicampurkan dengan protein atau lemak pada tahap creaming sehingga adonan bisa mengembang saat dipanggang. Maksudnya gimana? Misalnya kita membuat cake, kita memixer gula dengan butter gitu ya. Kita kan di mixer sampai dia creamy gitu. Atau kita memixer telur dengan gula pada saat proses pembuatan sponge cake sampai kental bercecah. Begitu kira-kira ya. Si gula ini akan menjaga kestabilan tekstur adonannya gitu, lebih kokoh gitu sehingga bisa mengembang saat dipanggang. Berikutnya, memberikan warna coklat yang diinginkan pada kue karena adanya reaksi Maillard. Apa itu reaksi Maillard? Adalah reaksi antara gula sederhana dengan protein ketika dipanaskan. Kemudian juga membentuk efek karamelisasi. Yang terakhir, fungsi gula membentuk mering dan menstabilkan adonan putih telur. Ini bermanfaat kalau kita membuat chiffon cake misalnya, atau membuat kue-kue lain yang cara pembuatannya adalah mengocok putih telur dengan gula. Oke, nah tapi memang gula pasir ini memberikan isu kesehatan ya. Jadi banyak bakers atau konsumen yang ingin mengganti gula pasir dengan jenis-jenis gula yang lain. Nah, kira-kira gimana nih kalau gula pasir diganti? Tentu akan mempengaruhi tekstur kue yang kita hasilkan. Contoh, kalau kita mengganti gula pasir pada cake, nanti volume cake-nya akan berubah menjadi lebih kempis atau menjadi lebih padat atau malah menjadi lebih fluffy ya, tergantung gula yang kita pakai. Kemudian merubah tekstur cookies menjadi lebih rapuh. Nah, selain itu, kalau gulanya benar-benar diganti, tidak ada kandungan gula sama sekali, maksudnya tidak ada sukrosa atau fruktosa atau glukosa gitu ya, itu nggak ada sama sekali, diganti dengan pemanis buatan misalnya, itu tidak akan terjadi karamelisasi dan juga tidak terjadi reaksi Maillard sehingga kuenya tentu berwarna lebih pucat dan kurang menarik ya, tidak seperti apa yang diharapkan oleh konsumen. Nah, ini semua memerlukan tips dan trik ya
Gimana nih caranya kalau gula pasir diganti? Berbeda jenis gula tentu akan menghasilkan hasil akhir yang berbeda juga, ya. Selain itu, rasa manisnya bisa berkurang. Dan kalau kita menggunakan gula yang berwarna kecoklatan, tentu akan berubah warna produk akhir menjadi gelap. Oke, nah kira-kira pengganti gula pasir itu apa saja? Bisa jenis gula lain ya yang mengandung energi, tapi energinya lebih rendah daripada gula pasir dan juga ada indeks glikemiknya lebih rendah dari gula pasir. Contoh gula sorghum, gula singkong, gula aren, gula kelapa atau madu. Kemudian selain menggunakan gula gitu ya, kelompok gula, kita juga bisa menggunakan pemanis alami. Energinya ini hampir nol gitu ya, sehingga bisa dikatakan dia 0 kilokalori, aman untuk orang-orang yang menghindari gula. Contohnya stevia. Jadi stevia ini adalah pemanis alami yang diekstrak dari daun stevia. Bisa juga kita menggunakan pemanis buatan ya. Ini aman untuk orang yang menghindari gula, tapi tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita. Nah, ini ada keterangannya pada kemasan pemanis buatan, jadi tolong diperhatikan. Selain itu juga ada batasan keamanan pangan yang harus dipatuhi. Contohnya apa? Aspartam, asesulfam, sakarin gitu ya. Merek-merek yang beredar di pasaran misalnya Tropicana Slim Sweetener, Diabetasol, Diabetamil, Equal, seperti itu ya. Oke, nah ini saya mau coba spill ya perbandingan energi dan indeks glikemik aneka gula. Yang pertama, gula pasir itu mengandung energi 394 kilokalori per 100 gram. Kemudian kalau kita bandingkan dengan madu, energi dia hanya di 294 kilokalori per 100 gram. Jadi bedanya 100 gram, 100 kilokalori ya, kurang lebih antara energi gula pasir dengan madu. Kalau gula sorghum itu di 300 kilokalori. Kemudian gula aren, gula kelapa itu di antara 360 sampai 380. Jadi energi gula aren, gula kelapa itu mirip ya dengan gula pasir. Kemudian ada pilihan lain namanya gula singkong. Itu energinya 106 kilokalori per 100 gram. Jadi energinya itu hanya sepertiga dari gula pasir. Stevia sendiri kandungan energinya dia 0. Kemudian indeks glikemik. Nah, indeks glikemik ini ada 3 kategorinya. Kalau IG, indeks glikemik kita singkat IG, oke? Kalau IG tinggi berarti dia lebih dari sama dengan 70. Kalau IG sedang di 56 sampai 69. Kalau IG rendah itu di lebih kecil dari 55. Semakin tinggi indeks glikemik, maka semakin tinggi juga glukosa itu diserap oleh gula dan meningkatkan gula darah. Semakin rendah indeks glikemik, maka gula tersebut lebih lambat diserap oleh darah. Dan tentunya ini yang kita inginkan. Jadi makanan-makanan maupun gula dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, coba kita lihat. Kalau gula dia termasuk indeks glikemiknya di sedang ya, karena di 65 sampai 68. Gula aren, kalau gula aren yang cetak nih yang batok di 62-an. Gula aren kristal di 43. Gula kelapa di 35 sampai 54 ya. Jadi indeks glikemik ini juga berbeda-beda meskipun sama-sama gula kelapa karena tergantung dari sumbernya, kemudian cara pengolahannya seperti itu. Madu di 58 sampai 61. Jadi madu, gula aren, kemudian madu sama gula aren ini tergolongnya indeks glikemiknya sedang. Kalau gula kelapa indeks glikemiknya ini rendah ya. Kemudian sorghum ya. Gula sorghum ini termasuk IG rendah juga. Gula singkong termasuk yang indeks glikemiknya rendah. Stevia nggak ada indeks glikemiknya 0 ya, jadi aman. Maple syrup itu indeks glikemiknya juga rendah. Oke, jadi kalau teman-teman mau cari pilihan gula yang energinya rendah dan IG-nya juga rendah, berarti bisa pilih di gula singkong, itu juaranya ya. Kalau energinya agak tinggi tapi indeks glikemiknya rendah, boleh pilih di gula sorghum atau maple syrup. Dan gula kelapa ya, kalau gula kelapa ini energinya dia tinggi,
mirip-mirip dengan gula pasir, tapi dia tergolong indeks glikemiknya itu rendah. Kalau madu ya lebih kecil kandungan energinya, tapi IG-nya dia IG sedang. Nah, jadi tergantung nih mana yang mau kita lebih concern. Kalau teman-teman lebih concern ke indeks glikemik, berarti untuk gula aren dan madu sebaiknya tidak digunakan sebagai pengganti gula pasir karena sama-sama terkategori pada indeks glikemik yang sedang. Lebih baik teman-teman pilih di gula kelapa, gula sorghum, gula singkong, atau maple syrup gitu ya. Atau menggunakan stevia sekalian. Sampai di sini jelas ya. Jadi kita bisa memilih jenis gula sesuai dengan kebutuhan kita apa ya. Kalau kebutuhan IG-nya rendah, sok atau kita pilih IG yang rendah, jenis-jenis gulanya apa tadi sudah saya sebutkan. Oke, nah ini ada penelitian ya mengenai substitusi palm sugar untuk gula pasir dan dampaknya terhadap kesehatan dari Patirana et al. 2022. Ternyata kalau kita menggunakan gula kelapa yang dalam bentuk batok, itu nggak bisa kita mengganti gula pasir ya, karena dia sama aja tuh untuk meningkatkan respon kenaikan gula darahnya. Itu ya hasil penelitiannya Patirana. Nah, sama senada juga dengan Victoria Taylor yang menyebutkan memang kalau gula kelapa ini memiliki kandungan energi yang hampir sama dengan gula pasir baik dirafinasi maupun tidak. Nah, hasil yang berbeda ini disebutkan oleh Winarni 2018 ya. Dia menemukan kalau indeks glikemik gula semut ini gula kelapa serbuk ya, itu rendah di 39. Gitu ya. Jadi memang absorpsi gula semut ini tidak cepat menaikkan gula darah gitu, sehingga gula semut ini bisa membantu untuk mengontrol kenaikan gula darah, termasuk pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 dan pada orang sehat. Nah, ini kan beda-beda ya. Kalau penelitian yang Patirana tadi, gula kelapa cetak, ternyata dia sama aja responnya menaikkan gula darah tuh cepat gitu, sama kayak Victoria Taylor tadi. Tapi yang ditemukan oleh Winarni ini berbeda. Gula semut, gula kelapa serbuk ya, itu malah bisa membantu mengontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus. Nah, ternyata walaupun bahannya sama, tapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi indeks glikemik ya. Misalnya ada kandungan serat, rasio amilosa dan amilopektin, daya cerna pati, kandungan lemak dan protein maupun teknik pengolahan. Jadi teknik pengolahan ini juga ternyata berkontribusi terhadap kandungan indeks glikemik pada suatu jenis gula. Nah, kemudian kita masuk ke anjuran konsumsi gula. Kementerian Kesehatan ini memberikan batasan konsumsi gula itu di 50 gram per orang per hari ya, atau setara dengan 4 sendok makan baik gula yang ditambahkan langsung pada makanan minuman maupun gula-gula yang tersembunyi dalam makanan, misal dalam cake. Kalau kita mengkonsumsi cake kan kita nggak tahu satu slice cake itu berapa gram gula di situ ya. Beda kalau misalnya kita minum teh atau kopi, kita bisa lihat langsung berapa sendok gula yang ditambahkan pada minuman tersebut gitu. Ya, sementara gula tersebut bukan zat gizi, sehingga di label makanan tidak pernah ada persentase gula terhadap AKG. Jadi hanya jumlahnya aja berapa gram. Nah, memang gula ini tetap dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi kita bisa memenuhi gula dari pangan sumber karbohidrat yang dikonsumsi, kayak nasi, aneka tepung, umbi, jagung, kentang, maupun buah-buahan. Ini mengandung gula yang pada akhirnya nanti akan dikonversi menjadi gula sederhana di dalam tubuh kita, gitu ya. Jadi sebaiknya memang kita tidak mengkonsumsi tambahan gula nih, selain dari yang karbohidrat maupun buah-buahan yang kita makan. Tapi kalaupun kita mengkonsumsi gula, sekali lagi kita konsumsi sesuai dengan batasannya, supaya kita bisa tetap hidup aktif dan sehat. Nah, sekarang kita mau spill dulu kandungan gula pada beberapa jenis kue ya. Yang pertama ini ada cheesecake merek Bretok, yang saya ambil ini dari Fat Secret. Ternyata dalam 100 gram cheesecake ini kandungan gulanya itu di 22 gram. Ya, jadi udah setengah
dari kebutuhan gula harian kita terpenuhi dengan mengkonsumsi 100 gram cheesecake ini gitu. Sekali makan doang setengah kebutuhan gula udah terpenuhi ya, atau sekitar 44%. Kemudian ini ada coklat chip cookies, saya ambil contoh aja dari Starbucks ya. Gulanya ternyata 31 gram per satu cookies ukuran 80 gram. Wow, jadi kita makan satu cookies, nggak kerasa kita udah memenuhi 62% anjuran konsumsi gula. Apalagi kalau kita makan cookiesnya disertai dengan kopi ya, tentunya kopi pun ditambahin gula juga ya. Kemudian ini ada red velvet cake. Red velvet ini gulanya di sekitar 14 gram ya, atau sekitar 28% kebutuhan gula dalam satu hari. Ya memang kandungan gula dalam jenis cake ini beragam ya, tergantung bakersnya mau nambahin gula seberapa gitu. Jadi memang kita di Lokaloka itu mencoba untuk membuat beberapa resep itu less sugar ya, supaya ketika kita pengen tetap makan cake tetap enak rasanya, tapi juga tidak deg-degan berapa gula nih yang udah kita masukin ke badan kita hari ini, kayak gitu ya. Terus ini coba ada kue tradisional ya, contohnya kue pukis. Dalam satu buah kue pukis itu mengandung 7,45 gram gula ya, 7-8 gram gula lah, atau 15% kebutuhan sehari. Pertanyaannya, makan satu kue pukis emang cukup? Satu apa dua apa tiga gitu ya. Kalau kita sekali makan dua, berarti udah 14 gram gula ya masuk ke dalam tubuh kita tanpa disadari. Kemudian di sini juga ada bika Ambon ya. Bika Ambon ini memang rasanya manis ya, legit gitu. Satu potongnya gulanya itu di 19 gram atau 38% ya. Kecil ya satu potong bika Ambon, tapi gulanya wow. Kemudian di sini ada nastar. Nastar itu per bijinya gulanya 3,5 gram. Apakah Anda makan nastar cuma satu potong? Kan enggak ya. Mungkin misalnya sekali duduk itu bisa 5 nastar masuk ya. Jadi bisa lumayan banyak juga tuh, 3,5 kali 5 itu bisa di angka 17 gram gula gitu ya, belum kue-kue yang lain gitu. Oke, nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan di episode mengenal jenis gula untuk baking kali ini. Harapannya teman-teman bisa lebih bijak menggunakan gula dalam kue-kue yang dibuat, baik dimakan sendiri maupun untuk dijual. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh email ke saya ke marina@lokaloka.com. Huruf L-nya ada 2 di tengah ya. Boleh langsung email, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di episode Lope selanjutnya.